Pada bagian kedua dari permenungan kita, cepat untuk mendengar dan lambat untuk berbicara, kita sudah melihat bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan kekayaan ini perlu kita dengarkan. Untuk mendengarkan diri kita sendiri, kita perlu masuk ke dalam doa. Doa berarti mendengarkan. Dalam Injil Lukas bab 11 ayat 9 sampai 13 dikatakan demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi, ayat 13 ini, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hal pertama yang pasti kita dapatkan dalam doa jika kita minta ialah Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menghasilkan buah sukacita hidup limpah. Di satu syarat, kata Yesus dalam Injil Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi syarat doa ialah percaya bahwa yang ku minta itu sudah kuterima pada saat berdoa itu. Yesus mengajak kita supaya selalu berdoa, supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Apalagi di saat-saat kita yang sulit seperti ini. Pengikut Yesus adalah orang yang berjanji menjadi seperti Yesus. Yesus pun tak henti-hentinya berdoa kepada Bapanya di surga. Apakah kira-kira isi doa Yesus? Apakah sebuah permintaan atau permohonan untuk dirinya sendiri? Kan? Sebagai putra Allah, kiranya Yesus tidak menyampaikan permohonan apa-apa untuk dirinya sendiri. Dalam pencobaan di padang gurun, kita lihat bahwa Yesus tidak minta apapun kepada Bapa bagi dirinya sendiri. Bahkan kekuatan untuk melawan setan pun bukan itu yang dimintanya kepada Bapa. Doa Yesus adalah momen saat kesatuan yang lebih mendalam dengan Bapa. Yesus kiranya tidak bicara apa-apa. Dia hanya membiarkan kesatuan dengan Allah Bapa mengalirinya, sehingga segala sesuatu yang dia lakukan adalah berasal dari Allah Bapa. Oleh karena itulah, maka dia adalah putra dan utusan Allah, satu-satunya Mesias dari Allah. Maka kita diajak untuk berdoa. Mari kita lihat doa-doa kita. Kita suka menyampaikan permohonan untuk diri kita sendiri, bukan kepentingan Allah, seperti yang diajarkan Yesus kepada para muridnya. Kita diajari berdoa untuk membawa semua keluh kesah kita, itu benar sekali. Dikatakan dalam Matius 11 ayat 25-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu.
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Dalam doa-doa kita bawa kepada Yesus semua beban berat, dan kita memang mengisahkan semua beban berat dari A sampai Z. Sehingga kita boleh bertanya, adakah kesempatan Yesus untuk berbicara kepada kita dalam kesibukan pikiran kita yang selalu ingin didengarkan? Semua ini ialah suara ego kita. Kita selalu merasa lebih penting dalam doa daripada Yesus sendiri. Apakah ini doa yang benar? Kita habis-habisan menceritakan semuanya kepada Yesus, dan pada umumnya semuanya itu ialah ego kita sendiri. Baik pengalaman pahit dan traumatis maupun kisah bahagia kita yang semuanya kita sampaikan dalam dorongan ego. Apakah kita pernah peduli akan rencana keselamatan yang sedang dijalankan Yesus? Rasul Yakobus hendak meluruskan cara berdoa umat Kristen yang tersebar di mana-mana. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ini tegas dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Berdoa bukan untuk memuaskan nafsu ego. Pada zaman kita ini, di manakah kiranya letak kesalahan doa orang Kristen? Doa Bapa kami, induk semua doa, mengutamakan Bapa kami yang ada di surga. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Doa utama ini jelas mengutamakan kerajaan Allah yang menjadi misi utama Yesus. Berdoa yang benar ialah memasukkan diri ke dalam rancangan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Kita telah memasuki Paskah. Apakah segala sesuatu yang dirancang Allah sudah menjadi nyata oleh peristiwa kebangkitan Yesus? Inilah yang diajarkan oleh gereja. Tetapi hati yang lebih terbuka kepada rancangan keselamatan Allah akan mengalami pengalaman Paskah sebagai tahapan karya keselamatan Yesus yang masih akan dipenuhi lagi pada akhir zaman. Lukisan kebangkitan kita belum kita ketahui. Semuanya masih serba misteri. Tak mungkin kita rumuskan semua rancangan keselamatan Allah. Tapi dalam doa kita perlu hening dan tenang. Kita datang dari being kita, dari adanya kita. Yesus selalu mendengarkan kita sebagai being, bukan sebagai ego. Oleh karena itu, apapun doa kita akan selalu ditampung oleh Yesus, masuk dan meresap ke dalam being. Sebagai orang yang memiliki pengalaman iman yang lebih, kita diajak berdoa dari kedalaman
keadaan kita, bukan menteror Yesus dengan kebutuhan ego, tetapi hadir di dalam Yesus dengan being untuk diresapi oleh karya keselamatan yang sudah dan akan dipenuhi lagi oleh Yesus. Di dalam roh, kita tak perlu meminta penjelasan Yesus akan karya keselamatan yang sudah dan sedang dipenuhinya. Kita menerima dan ikut di dalamnya. Doa yang benar adalah hadir di hadapan Allah. Allah itu sebagai being besar, bukan teror ego. Dan inilah damai dalam doa. Doa seperti ini pasti terkabul karena dalam hening kita sudah masuk ke dalam karya keselamatan Allah kini dan di sini.